Tauhid Metafisik Channel, update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada second channel Tauhid Metafisik ini kita akan membahas tentang video Khodam ternyata memiliki akal seperti manusia. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Khodam merupakan istilah yang biasanya identik dengan makhluk halus dan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib. Khodam dianggap sebagai makhluk dengan tugas membantu manusia dalam urusan tertentu. Umumnya, khodam sering dikaitkan dengan jin dan hal-hal mistis. Sementara dalam bahasa Arab, khodam diartikan sebagai pembantu, penjaga, atau pengawal. Lantas bagaimana hukum memiliki khodam dalam Islam? Apakah diperbolehkan? Inilah hukum memiliki khodam dalam Islam. Mengutip dari makna ayat-ayat Al-Quran dalam fenomena penyembuhan kesurupan oleh para ahli ruqyah, sebagian berpendapat khodam juga disebut sebagai kekuatan suci yang bersumber dari ilahi. Dengan demikian, khodam berbeda dengan ilmu hitam karena justru kebalikannya. Khodam bukanlah roh binatang atau animal spirit, bukan juga kekuatan sihir atau ilmu-ilmu perdukunan. Sebagian pakar menjelaskan, hukum memiliki khodam dalam Islam sendiri diperbolehkan dengan syarat pelakunya disiplin syariat atau mustasyarri, serta doa yang dibaca tidak bertentangan dengan syariat atau murni dari Al-Quran. Namun, khodam yang diperbolehkan dalam Islam haruslah baik dan tidak menimbulkan teror atau perbuatan yang merugikan diri sendiri. Maksudnya, khodam tersebut tidak memiliki manfaat yang sebanding, termasuk menghilangkan kesadaran, sebagaimana dijelaskan di dalam buku Tanya Jawab Keagamaan susunan pustaka ilmu Sunni Salafiyah. Dalam Al-Quran sendiri, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah meminta bantuan jin untuk memindahkan kerajaan Ratu Balqis. Ini sesuai dengan yang dikisahkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 82 yang artinya, dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Dan adalah kami memelihara mereka itu. Manusia, khodam, dan jin sama-sama memiliki akal. Meski hidup di alam yang berbeda, khodam, jin, dan manusia memiliki kesamaan. Menurut Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab Alam Al-Malaikah Al-Abror dan Al-Jin wa Asyayatin, manusia, khodam, dan jin sama-sama memiliki akal, pengetahuan, serta mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Selain itu, keduanya diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian khodam jin juga mengalami kematian layaknya manusia. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Aku berlindung kepada keagunganmu yang tiada Tuhan selain Engkau. Engkau tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia akan mati. Hadis riwayat Bukhari. Jin mengalami pernikahan dan bereproduksi. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 56 yang artinya, di dalamnya ada bidadari yang membatasi pandangan hanya untuk pasangannya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Sedangkan mengutip penjelasan Habib Utsman bin Yahya disebutkan, jangan sembarangan berteman dengan jin. Janganlah kita sembarang berteman dengan jin, apalagi mau main bareng jin atau meminta sesuatu sama jin, ungkap beliau. Dari banyak pengamatan para pelaku spiritual, ada 6 cara mengetahui seseorang memiliki khodam atau tidak. Sebagian ciri-ciri seseorang memiliki khodam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pola pemikiran sangat dewasa. Ciri-ciri seseorang yang memiliki khodam salah satunya adalah memiliki pola pikir yang sangat dewasa. Sekalipun usianya masih muda, pola pikir menjadi hal yang paling penting diperhatikan. Seorang anak atau remaja umumnya memiliki pola pikir yang belum dewasa dan keras kepala. Ini berbeda dengan pemilik khodam. Mereka dapat memiliki pemikiran layaknya orang dewasa yang bijaksana. Yang kedua, kepekaan batin yang tinggi. Kepekaan batin yang tinggi juga merupakan satu di antara beberapa ciri-ciri orang yang memiliki khodam. Condong suka melakukan ritual-ritual seperti suka bertafakur diri, suka bertirakat, zikir, tawasul, dan sangat cinta kepada keindahan alam. Yang ketiga, kemampuan melihat masa lalu. Cara mengetahui seseorang memiliki khodam atau tidak memang dapat terlihat dari kemampuan seseorang melihat masa lalu. Dijelaskan bahwa khodam adalah makhluk yang sudah ada sejak lama, namun bisa diturunkan. Maka dari itu seseorang dengan khodam pendamping atau leluhur pasti akan memiliki kemampuan melihat masa lalu. Ciri-ciri yang keempat adalah sangat penasaran terhadap masa lalu. Orang yang memiliki khodam akan lebih penasaran dengan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Mereka yang memiliki khodam akan suka bertanya kepada orang-orang tua dan mempelajari tentang masa lalu. Ini termasuk saat mereka masih kecil. Mereka lebih tertarik mendengarkan cerita dari kakek neneknya daripada bermain. Ciri yang kelima adalah memiliki tanda khusus di fisiknya. Menurut para ahli dalam pengamatannya, terlihat dari tanda-tanda khusus pada tubuhnya secara fisik. Seseorang yang memiliki khodam biasanya akan ada bercak hitam atau coklat pada bagian tubuh tertentu. Dan yang keenam, ciri-cirinya adalah sangat menghormati keluarga dan leluhurnya. Ciri-ciri seseorang pemilik khodam pendamping atau leluhur sangat mempengaruhi sikap pemiliknya. Mereka dengan khodam leluhur akan menghormati dan menghargai jerih payah yang sudah dilakukan oleh para leluhur mereka. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah penjelasan tentang khodam ternyata memiliki akal seperti manusia. Semoga video ini berkah, bermanfaat, dan dukung channel Tauhid Metafisik ini dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.